Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita akan terhubung dengan psikolog anak dan remaja Novita Tandri. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang Mas Gede, Mbak Arlista. Ya, Mbak, ini kita kan turut prihatin ya bagaimana anak-anak akhirnya lagi-lagi menjadi korban kekerasan di dalam institusi pendidikan dasar SD begitu Mbak. Ini kira-kira kenapa sih peristiwa ini lagi-lagi berulang begitu? Sebenarnya penyebab dari akar permasalahan di tanah air ini apa Mbak? Sehingga terjadi KDRT pada anak-anak, oleh anak-anak. Ya, Mas Gede, Mbak Arlista, ini memang sangat prihatin sekali ya bagaimana anak-anak yang usia yang harusnya masih begitu dini, masih begitu kecilnya, sudah bisa menunjukkan kekerasan terhadap teman sebayanya sampai menimbulkan kehilangan akan penglihatan. Buat saya bahwa kekerasan masih terus saja ditampilkan di masyarakat kita. Mungkin juga kekerasan ini berada dari dalam keluarga sendiri yang harusnya menjadi teladan, yang menjadi contoh buat anak-anaknya. Kalau kekerasan ini tidak kita stop, tidak kita putus mata rantainya, mulai dari organisasi yang paling kecil yaitu keluarga, kekerasan ini akan terus terjadi karena anak-anak ini kalau kita lihat yang pertama dari keluarga, yang kedua adalah tontonan, dan yang ketiga bahwa mereka ini mendapatkan dari sekeliling mereka dan akhirnya anak-anak ini menjadi peniru karena anak-anak adalah peniru ulung, Mas Gede. Baik, sementara itu Mbak Novita, ini kan dari informasi sebelumnya ayah korban ini mengaku tidak tahu sama sekali siapa pelakunya dan saat ini tengah mencari keadilan untuk mencari pelakunya dan juga meminta pihak sekolah ini bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang Mbak Novita ini sebenarnya apa yang harus dilakukan dari orang tua korban karena si anak ini merasa trauma dan enggan untuk berbicara siapa pelakunya. Bagaimana Mbak Novita? Karena biasanya memang korban selalu berada dalam ancaman bahwa keluarganya atau anggota keluarganya akan mendapatkan sesuatu kecelakaan kalau sampai dilaporkan. Ketakutan ini yang membuat setiap pelaku biasanya tidak berani untuk bicara. Kalau buat saya, kalau sudah sampai di titik ini, sampai menimbulkan kecacatan kepada korban, pemerintah harus turun tangan, harus tindak dengan tegas. Anggota kepolisian harus turun untuk supaya si korban ini mendapatkan keadilan yang dibutuhkan oleh anak ini karena masa depan masih begitu panjangnya. Jangan sampai anak-anak ini kehilangan masa depan karena tindakan tegas tidak kita lakukan. Ya Mbak, ini kita kan mengetahui bahwa rupanya CCTV yang ada di sekolah ini juga dilaporkan rusak ataupun tidak diinformasikan gitu kepada orang tua korban yang saat ini sedang mencari kebenaran. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan pihak sekolah ini menurut Anda sudah tepat atau tidak? Ini juga menyangkut pelaku juga kan yang masih di bawah umur, Mbak. Ya, kalau ini mungkin sudah bagian daripada ranah hukum ya Mas ya, tapi kalau buat saya sekolah sebaiknya kalau bisa bekerja sama ya, karena ini masa depan satu orang anak yang tentunya kita sama-sama harus jaga dan lindungi gitu. Dan buat saya mungkin harus aparat hukum yang turun tangan di sini Mas, untuk bisa supaya korban bisa mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Mbak Novita, ini korban dan pelaku kan sama-sama anak di bawah umur. Lantas untuk pendekatan dari petugas kepolisian untuk mencari tahu siapa pelakunya dan untuk pendekatan pelakunya agar mengaku, nah ini seharusnya seperti apa Mbak Novita? Harus ada pendampingan dari psikolog sih yang baik dari korban maupun calon pelaku ini untuk bisa diketuk. Saya yakin sekali saksi tentunya ada di sana dan tidak mungkin semuanya tutup mulut gitu ya Mbak. Dan ini juga anak-anak gitu yang tentunya orang tua yang melihat dan tahu bahwa ini sudah menimbulkan kecacatan kepada sang korban, paling tidak ada pertanggungjawaban di sana. Karena kasihan sekali ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pencegahan Mbak supaya bullying ini
bisa kita cegah supaya tidak terjadi lagi. Karena kalau bicara kadang-kadang orang katakan bahwa bullying itu sama dengan cuman candaan kok, kok sampai dianggap terlalu serius. Kalau dulu kita dicandakan juga nggak apa-apa. Tetapi candaan atau teasing itu bentuknya horizontal karena biasanya yang mendapatkan ledekan biasanya punya kuasa yang sama. Tetapi kalau di bullying biasanya bentuknya tuh vertikal. Jadi ada yang lebih berkuasa di atas dan ada yang menjadi korban berada posisi di bawah. Jadi bentuknya tidak horizontal, tetapi vertikal. Nah, ini yang harus diadakan tindakan pencegahan mulai dari sekolah. Mulai dari sekolah, dari rumah, dan juga bagaimana sekolah punya hotline. Karena biasanya yang menjadi korban ini di bawah ancaman tidak berani bicara. Tetapi kalau dengan adanya hotline, anak-anak ini bisa mengkontak nomor-nomor yang memang disiapkan sehingga mereka bisa melaporkan pada saat mereka mengalami perundungan atau bullying ini. Karena dengan adanya teknologi revolusi industri 4.0 seperti sekarang, kita manfaatkan dengan WhatsApp misalnya hotline sehingga anak-anak ini merasa aman di tempat yang sebenarnya menjadi rumah kedua mereka, yaitu sekolah, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan tempat yang layak dan aman untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Iya, Mbak Novita, ini singkat Mbak Novita ya. Ini kan kita sudah ada peristiwa seperti ini dan ini berkelanjutan gitu. Kasus seperti ini juga seringkali terjadi. Nah, menurut Anda, hukuman apa yang paling layak buat pelaku dan kemudian kasus ini menjadi contoh buat anak maupun orang tua supaya anak-anak mereka tidak menjadi pelaku dan yang lain tidak menjadi korban. Dan diharapkan kasus-kasus seperti ini bisa terhenti dengan adanya contoh dari kasus yang terjadi di Gresik ini. Ya, jadi ada efek jerak ya. Sebenarnya dari peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 itu sudah ada aturannya. Bagaimana diberikan secara lisan, tertulis, dan sanksi lainnya. Dan juga diatur dalam Undang-Undang nomor 35 2014 bahwa ada hukuman 3 tahun atau paling rendah 6 bulan dengan denda 72 juta gitu ya. Jadi buat saya sebenarnya aturannya ada. Bahkan cyberbullying itu 6 tahun, maksimal denda 6 miliar. Jadi sebenarnya ada aturan ini, tetapi kenapa efek jeraknya kelihatannya tidak efektif terjadi, gitu ya, masih terus saja terjadi. Buat saya mungkin ada tindakan tegas bahwa benar-benar mengikuti peraturan yang sudah memang ditentukan oleh Permendikbud ini dan juga Undang-Undang Nomor 35 2014 ini, sehingga kalau ada sanksinya betul-betul secara tegas, sang pelaku akan mikir kan mungkin puluhan kali atau ratusan kali untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang mengalami kekerasan perundungan. Dan juga memang contoh teladan dari kita ini sebagai panwas-panwas anak-anak yang harusnya memang sungguh mendapatkan, saya pikir harus betul-betul menjadi contoh yang baik ya, bahwa semua tindakan kekerasan tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Iya, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan keluarga. Salam sehat Mbak Novita. Apapun jenis perundungan ini tidak dibenarkan, apalagi di dalam institusi pendidikan. Iya, termasuk orang tua juga sudah mulai menjelaskan kepada anak-anak bahwa kekerasan yang dilakukan di sekolah maupun di lingkungan itu mempunyai resiko dan mempunyai dampak hukum yang bisa membuat anak bisa mendapatkan akibat hukum, begitu ya, Lista ya.